Pahlawan di dunia nyata tidak punya kekuatan super atau memakai jubah. Namun, mereka memiliki karakter tertentu sehingga mereka dihargai dan dihormati. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Hero Code karya Admiral William H. McRaven. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian juga klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas pelajaran dari para pahlawan yang ditemui oleh penulis sepanjang hidupnya. Penulis dibesarkan membaca komik superhero Amerika hingga dia pun bercita-cita untuk menjadi pahlawan super ketika dewasa. Seperti kebanyakan anak kecil lainnya, penulis saat kecil juga seringkali memakai handuk untuk menjadi jubah dan menganggap dirinya adalah pahlawan super. Namun ketika dewasa, penulis sadar kalau pahlawan super di dunia nyata tidak memiliki kekuatan super. Mereka juga tidak menggunakan kostum atau jubah super. Namun mereka memiliki kualitas yang membuat mereka bisa membantu orang lain, memberikan perubahan bagi orang lain, atau bahkan dunia. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kualitas seorang superhero. Saat kecil, William dibesarkan dengan membaca komik superhero Amerika seperti Batman, Spider-Man, The Fantastic Four, dan sebagainya. Namun ada satu superhero yang sangat membekas di dalam benaknya. Superhero itu memakai kostum yang berisi berbagai warna, merah, putih, dan biru. Berasal dari kota Kansas, dia memiliki keahlian super yang luar biasa. Superhero itu bisa bergerak secepat peluru, bisa melompat ke gedung tinggi hanya dengan 1 kali lompatan, dan selalu menolong siapapun yang sedang menderita. Ya, superhero itu adalah Superman. William ingin sekali menjadi Superman. Jadi saat kecil, dia seringkali menggunakan handuk sebagai jubah seperti yang dimiliki oleh Superman. William kecil sangat percaya kalau superhero itu nyata. Seiring berjalannya waktu, dia sangat tertarik dengan pahlawan yang ada di dunia nyata. Mulai dari astronot dalam misi luar angkasa, dokter yang menciptakan vaksin, tentara yang baru kembali dari perang, dan sebagainya. William percaya kalau mereka adalah orang yang spesial karena memiliki sesuatu yang tidak dia miliki. Mereka lebih pintar, lebih kuat, dan lebih berani. Namun selama 37 tahun bekerja sebagai anggota Angkatan Laut Khusus SEAL, William punya pandangan yang berbeda. Siapapun ternyata bisa jadi pahlawan, karena itu ada di dalam diri setiap orang. Bahkan orang yang namanya tidak kamu temukan dalam sejarah. Jika bicara soal pahlawan, kita pasti seringkali mengasosiasikannya dengan sifat keberanian. Ashley White merupakan tentara wanita yang gugur di medan perang saat bertugas di Afghanistan. Kejadian ini sangat membekas di benak penulis karena dia yang memilih Ashley untuk ikut di dalam pasukannya. Ashley merupakan bagian dari Cultural Support Team yang berfungsi untuk berinteraksi dengan para wanita Afgan yang memiliki informasi penting di mana musuhnya berada. Dia merupakan wanita yang hebat dan memiliki karakter yang baik. Setiap kali menjalani operasi militer, tentu saja ada risiko dirinya akan meninggal. Namun ketakutan ini tidak menghentikan langkahnya dan Ashley tetap menjalani tugas sebaik-baiknya. Bedanya adalah, di malam tersebut, dirinya gugur di medan perang. Dari kisah ini kita belajar, seorang pahlawan bukanlah orang yang tidak punya rasa takut. Namun dia adalah orang yang menemukan keberanian untuk menghadapi rasa takutnya. Dan keberanian inilah yang memperkuat tekadnya. Keberanian bukan hanya dimiliki oleh tentara. Bahkan bagi orang biasa pun bisa menunjukkan hal yang sama. Misalnya seperti orang tua yang melindungi anaknya. Atau seorang yang berani menghadapi ketakutannya hingga akhirnya berhasil melakukan hal besar. Kedua, pahlawan sesungguhnya tidak sombong. Suatu hari, penulis dan istrinya diundang untuk hadir di sebuah acara private dengan tamu undangan yang terbatas. Suasananya saat itu adalah sitting dinner, di mana semua tamu yang diundang akan duduk di meja dan makanan akan dihidangkan ke meja masing-masing. Di sebelah kiri penulis, ada sepasang suami istri yang berusia 80-an. Mereka memulai pembicaraan singkat, mulai dari di mana mereka tinggal, apa pekerjaan mereka, dan sebagainya. Penulis hanya tahu nama depan pria itu adalah Charlie, dan dia merupakan purnawirawan angkatan udara. Dari situ, hubungan mereka mulai cair, karena ayah penulis berasal dari angkatan udara, dan anak laki-lakinya saat itu berada di angkatan udara. Sepanjang makan malam, mereka mulai mengobrol panjang. Namun Charlie sepertinya tidak terlalu suka berbicara tentang dirinya sendiri. Charlie justru lebih tertarik dengan penulis dan keluarganya.
Misalnya berbicara soal anak penulis yang berada di Angkatan Udara, atau tentang pernikahan penulis yang saat itu mencapai 40 tahun. Ketika makan malam hampir selesai, mereka berdua ibaratnya sudah seperti teman lama. Karakter Charlie yang ramah, percaya diri, dan ketertarikan yang tulus terhadap penulis dan keluarganya membuat Charlie menjadi sosok yang menyenangkan. Hingga mereka berdua berpisah, penulis masih belum tahu nama belakang dari Charlie. Akhirnya teman penulis baru memberitahu kalau Charlie yang dia temui adalah Charlie Duke, pria termuda yang pernah menginjakan kakinya di bulan. Sebagai gambaran, Charlie merupakan pahlawan nasional Amerika Serikat. Namun terlepas dari semua pencapaian besarnya, Charlie ternyata sangat rendah hati dan tidak pernah menunjukkan siapa dirinya. Ini adalah pelajaran yang berharga. Kerendahan hati tidak membuat kamu menjadi rendah atau kecil, namun kerendahan hati merupakan bentuk penghargaan. Penghargaan kalau masih banyak hal yang tidak kita ketahui dan kita bersedia untuk belajar. Ketiga, ketekunan mengubah hidup. James Patrick Allison kehilangan ibunya karena kanker ketika dia baru berusia 11 tahun. Tidak lama kemudian, dia juga kehilangan dua pamannya karena kanker. Alih-alih memikirkan kehilangan, James memutuskan ingin melakukan sesuatu. Dia bertekad untuk mencari obat untuk menyembuhkan kanker. Di University of Texas, James mempelajari tentang sel T, sel dalam tubuh manusia yang menyerang infeksi dan membantu sistem kekebalan tubuh. Dia percaya sel T bisa memiliki beberapa peran dalam memerangi kanker. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, James akhirnya berhasil mengembangkan obat yang mampu membantu sel T untuk membunuh kanker pada tikus. Keberhasilan ini membuatnya bersemangat, namun jalannya masih panjang. Meskipun James telah melakukan penelitian yang menyeluruh, tidak ada perusahaan farmasi yang berniat untuk bekerja sama. Maklum saja, saat itu mereka telah menghabiskan jutaan dolar untuk berinvestasi dalam perawatan kanker, namun selalu gagal. Mungkin bagi kebanyakan orang, kenyataan ini sungguh menyakitkan. Ketika kamu menghabiskan waktu selama puluhan tahun bekerja dan menunjukkan hasil yang baik, namun sayangnya tidak ada yang percaya. Tapi kondisi ini tidak menyurutkan semangat James. Dia terus berusaha dan berbicara dengan siapa saja yang mau mendengar. Hingga akhirnya, perusahaan farmasi bernama Bristol Myers Squibb memberikan dana untuk melakukan uji coba pada manusia. Pada tahun 2011, obat tersebut disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat. Dan sejak saat itu, telah diberikan kepada lebih dari 1 juta pasien. Penemuan James membuatnya mendapatkan hadiah Nobel untuk kedokteran. Jika bukan karena ketekunannya, semua ini tidak akan pernah terjadi. Mungkin perlu dipahami, seorang yang jenius tetap butuh ketekunan dan semangat pantang menyerah ketika mengalami penolakan. Bayangkan jika ide mereka ditolak karena dianggap tidak cocok, tidak pantas, atau tidak masuk akal. Tentunya, mereka tidak akan berhasil menciptakan penemuan yang mengubah dunia. Setiap orang memiliki karakter untuk menjadi pahlawan di dalam dirinya. Pilihan yang diambil dalam menjalani hidup akan menentukan siapa dirinya. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.